Minasan, konnichiwa, kembali lagi di NGC Napis Japanese Class. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kanji lagi ya Minasan. Di video kali ini kita akan membahas kanji yang sering banget keluar di kehidupan sehari-hari, yang bisa kita temui di sekeliling di kehidupan terutama di Jepang dan sering juga digunakan ketika kaiwa Minasan. Oke? Di sini kita akan membahas kanji ini, minasang ya. Ini ada cara bacanya sendiri, ada beberapa. Dan kotoba-kotobanya pun itu dimulai dari N5, N4, N3, N2, dan N1 itu sudah sudah dipersiapkan. Oke? Contohnya itu ada hoko misalkan, artinya arah atau mata angin. Ada iko misalkan, ini dia itu sebuah maksud ya, seperti itu. Ada juga ada shiko dan yang lain sebagainya, kojo, keiko, kecenderungan dan yang lain sebagainya. Tapi ini hanya salah satu contoh aja. Mari kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, di sini untuk kanji ini sendiri itu ada cara baca kunyomi dan onyominya. Untuk onyominya itu dibaca ko, sedangkan untuk kunyominya dia itu dibaca agak sedikit banyak minasang, berubah-ubah. Ada muku, ada mukeru, muke ya seperti itu, ada mukau. Nah, ini paling sering digunakan, ada muko. Nah, ini. Untuk arti dasarnya itu sendiri dia itu menghadap, arah, menuju, bisa juga cocok untuk bla 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 seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi di level N5. Di level N5 ini dia itu artinya itu bisa diartikan menghadap ataupun cocok. Nah, tapi ini sering digunakan itu dengan kata cocok. Oke, contohnya konoshigoto wa watashi ni muiteiru. Nah, muku jadi muite seperti itu. Kanjinya yang ini ya. Muiteiru. Jadi pekerjaan ini cocok untuk saya. Di nomor 2 ada muko, seberang sana. Ah, muko wa misalkan. Seberang sana. Yang ini ya. Kawano muko ni gakko ga aru misalkan. Di seberang sana ataupun di seberang ada sungai, di seberang sungai ada sekolah misalkan. Nah, untuk muko ini juga itu kalau misalkan di dalam kaiwa bisa diartikan di sana itu artinya tergantung pembahasannya ya. Kayak misalkan dan ini sepengalaman saya, misalkan kita lagi ngomongin tentang masing-masing negara kita sama orang Jepang. Jadi dia itu bilangnya muko wa do desu ka misalkan. Atsui desu ka, samui desu ka misalkan. Jadi eh, kalau di sana itu gimana? Maksudnya di sana, di seberang sana itu ya dalam arti jauh gitu, dan dalam arti ketika pembicaraannya emang tentang negara, kayak misalkan kita lagi ngobrol sama orang Jepang, ya berarti di sananya itu menunjukkan negara gitu. Di sana itu ya di Indonesia maksudnya. Seperti itu. Aku mikir kadang-kadang muka itu di sana di mana gitu maksudnya. Dan itu bisa diterapkan di konteks yang seperti itu. Des minasang. Oke, kita lanjut ke nomor yang 3, itu ada mukau, artinya menuju ke ataupun menghadap ke misalkan. Nah, contohnya itu sendiri, ima eki ni mukateimasu. Sekarang sedang menuju ke stasiun. Jadi mukau ataupun mukateimasu ini bisa diartikan itu sedang menuju ke gitu, sedang menghadap ke arah yang dituju. Dan di contoh kalimat ini tujuannya itu adalah eki, ima eki, sekarang. Nah, ima eki ini mukateimasu misalkan, seperti itu minasang. Oke, kita lanjut ke level berikutnya, itu ada di level N4. Nah, di sini ada uchi muki. Nah, di sini dibaca dengan muki yang ini ya, muki mas. Komen nasai, muki, dan ini dibacanya kanji ini itu bisa dua, bisa nai yang artinya dalam, nai, atau uchi. Uchi artinya sama. Uchinya itu uchi yang artinya dalam.
Seperti itu minasang. Jadi menghadap ke dalam. Uchi muki. Muki itu menghadap, sedangkan uchinya ke bagian dalam gitu maksudnya. Contohnya, isu wa uchi muki ni okareteimasu. Nah, ini dari kata okimas ya, eh, meletakkan. Okareteimasu, okareru itu diletakkan jadinya. Kursi diletakkan menghadap ke dalam ataupun ke bagian dalam seperti itu. Terus ada bagian ataupun ada di nomor 5 ini ada kebalikannya. Nah, ini udah tau lah ya kanji yang ini semuanya pasti udah tahu. Saya ganti warnanya ke warna merah aja. Nah, ini kan kanji soto ya. Di sini sama dibacanya soto. Sedangkan muki yang ini sama kayak yang atas. Masih dibaca muki. Artinya sama-sama menghadap. Sotomuki artinya menghadap ke luar gitu. Kalau tadi menghadap ke bagian dalam, sekarang menghadap ke bagian luar. Contohnya itu sendiri, ni sewa sotomuki ni shohin o tenji shiteimasu. Toko menampilkan barang ke arah luar. Nah, ini di sini mungkin yang harus kita ketahui, shohin ini adalah produk ataupun barang maksudnya. Tenji di sini itu diartikan menampilkan. Nah, kata-kata tenji ini itu juga bisa diartikan pameran gitu, memamerkan. Nah, tenji sareteimasu artinya itu dipamerkan. Dan di Jepang ini banyak ya tenrankai. Nah, kalau misalkan tenrankai dia itu bahasa lain dari tenji ini. Artinya itu sendiri kayak apa sih? Kayak di pameran museum, pameran-pameran tradisional. Nah, itu disebut dengan tenrankai minasang. Kanjinya sama dari kanji ini. Oke desu ka? Jadi toko menampilkan barang ke arah luar seperti itu. Oke. Dan di nomor 6 ini ada hoko, artinya itu arah atau mata angin. Mata angin. Seperti itu. Arah mata angin lah maksudnya kayak timur, barat, selatan, utara dan yang lain sebagainya. Seperti itu. Kuruma wa kita no hoko ni susundeimasu. Mobil sedang bergerak ke arah utara. Nah, jadi si pergerakan mobil ini, nah ini artinya ke arah ya maksudnya. Susun Deimas itu kan susun itu maju dalam arti ya bergerak ke arah yang disebutkan gitu. Sedangkan di sini yaitu arahnya itu kita ataupun utara. Seperti itu minasan. Saya ulangi lagi, kurumawa kita no hoko ni susun Deimas. Mobil sedang bergerak ke arah utara. Seperti itu, des. Oke, kita lanjut. Di level N3 ini ada beberapa kosakata yang kurang lebih ini sering juga dipakai di kehidupan sehari-hari. Contohnya hoko onci. Nah, ini artinya buta arah. Hoko itu artinya minasang yang ini ya. Egomen bukan hokonya tapi oncinya ini. Oncinya ini sendiri dia itu diartikan buta. Diartikan buta. Dalam arti buta itu bisa disebut apa ya? Payah gitu, kurang peka ataupun buta dalam hal tertentu. Bukan buta mata gitu ya, bukan buta bukan buta penyakit bukan. Tapi di sini tuh kayak aduh aku mah buta katakana misalkan. Nah, artinya kan kayak payah banget dalam katakana. Aduh aku mah buta kanji misalkan. Nah, itu kunci di situ tuh diartikan buta itu bisa diartikan buta kayak nggak peka ataupun nggak hebat dalam hal tertentu lah seperti itu. Nah, di sini diartikan hoko onci ini artinya buta arah ataupun tidak mengetahui arah mata angin. Jadi kayak orang kalau misalkan datang ke suatu tempat gitu kan, kayak aduh ini baratnya kemana sih misalkan, ini timurnya kemana sih, nah itu hoko onci artinya buta arah. Contohnya hoko onci nano de itsumo chizu o mimas misalkan, karena saya buta arah saya selalu melihat peta. Nah, seperti itu. Oke deska, gampang lah ya. Lalu ada kojo. Kojo artinya itu peningkatan. Nah, ini di nomor 8 ini ada kojo ya. Dan ini sering banget digunakan. Dan saya ini pakai ketika main Setsu Kaigo waktu dulu itu.
Nah, ini contohnya saya kasih ya. BTW ini materi saya yang waktu itu saya buat di materi apa? Eh, Hendak Kaigo Minasang. Kalau misalkan Minasang pengen nonton video-video tentang Mensetsu Kaigo, nah itu sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Itu ada juga playlistnya, silahkan ditonton. Nah, di sini contohnya itu watashi wa sukiru o kojo sasetai to omoimasu. Saya ingin meningkatkan skill saya, ya ingin meningkatkan skill. Kojo itu peningkatan. Nah, apa kojo sasetai ini dia itu merupakan meningkatkan gitu. Kalau untuk kojo simas itu artinya meningkatkan, kalau kojo sasetai dia itu eh, meningkatkan sesuatu ya. Kalau di cerita ini ataupun di contoh ini yang ditingkatkannya itu adalah sukiru ataupun skill seperti itu. Untuk apa namanya, kotoba-kotoba peningkatan ini juga banyak sebenarnya, bukan satu. Kayak ada agaru, kayak itu naik apa namanya, kayak naik aja gitu, kayak naik. Terus ada jotatsu, itu sama, itu artinya peningkatan ataupun berkembang lah seperti itu. Lalu di nomor 9 ada keiko. Keiko artinya itu kecenderungan. Contohnya seiking buka ga agaru keiko ga aru misalkan. Nah, di sini agaru harga ya, tapi dia itu menunjukkan kenaikan harga. Naiknya itu di bidang harga seperti itu. Belakangan ini seiking ya, ini seiking. Buka harga, buka harga agaru keiko ini ga arimas. Belakangan ini harga cenderung naik seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 10, yaitu ada di level N2. Iko artinya itu niat, tapi niatnya itu dia itu berupa bahasa formal minasang. Formal. Oke. Formal di sini ada tulisannya. Contohnya Rainen tenshoku suru iko ga arimasu. Tahun depan saya berniat pindah kerja. Nah, ini tenshoku artinya itu pindah kerja. Oke. Artinya itu pindah kerja. Rainen tahun depan tuh ya, gampang. Iko kayak eh, niat, keinginan, sesuatu yang ditunggu-tunggu gitu. Tapi di sini dia masuknya ke level N2 dan bahasa ini sering digunakan di bahasa formal seperti itu. Lalu ada siko, di nomor 11 ini ada siko. Artinya itu orientasi ataupun kecenderungan berpikir seperti itu. Contohnya wakamono wa kaigai shiko ga tsuyoi. Anak muda punya orientasi luar negeri. Nah, punya orientasinya itu maksudnya itu kecenderungan berpikir ataupun keinginan yang tinggi gitu. Jadi si anak muda, nah ya, si anak muda ya maksudnya anak muda gitu, punya orientasi ataupun punya kecenderungan berpikir yang tinggi gitu untuk pergi ke luar negeri, maksudnya seperti itu. Tapi di sini dilebih simpelkan, anak muda punya orientasi ke luar negeri, itu aja maksudnya. Bisa diartikan juga anak muda punya keinginan ataupun kecenderungan berpikir keluar negerinya itu tinggi misalkan ataupun kuat keinginannya itu. Nah, di sini ditambahkan kotobatsuyoi kan, tapi diartikannya itu nggak usah diartikan kuat gitu ataupun ingin banget ya, cukup diartikan anak muda punya orientasi ke luar negeri. Nah, itu artinya sudah bisa diartikan seperti itu. Oke Deska, di nomor gomen coret. Di nomor selanjutnya kita ada di level N1. Nah, ini kalau misalkan lagi main setsu, kalau misalkan lagi apa itu istilahnya ketika ngungkapin kekurangan, kelebihan, dan ini bisa banget digunakan kotoba ini. Di nomor 12 itu ada gaikoteki. Artinya itu extrovert. Ya, itulah ya, saya kurang pinter ngomong bahasa Inggrisnya. Extrovert ini ya, artinya ya terbuka gitu ataupun suka bergaul seperti itu. Extrovert, extrovert, nah itu ya kalau misalkan
orang sudah mah susah lah ngomong ininya, ngomong Inggrisnya. Contohnya, gaiko teki na hito wa tomodachi ga oi desu. Orang yang ekstrovert punya banyak teman ya. Orang yang sering bergaul, orang yang terbuka kayak saya misalkan, sering ngobrol gitu sama orang-orang. Jadi itu tuh lebih banyak teman seperti itu. Kalau dicontoh di sini minasan. Tapi kalau di Jepang enggak sih. Di Jepang susah bergaul. Orang-orangnya paling orang-orang yang ketemu di kerjaan doang. Seperti itu minasan. Dan sebaliknya, ini ada naikoteki, artinya introvert ataupun tertutup. Nah, bisa diartikan juga pendiam. Kita ganti warna dulu minasan. Pendiam ini ya. Contohnya, naikoteki na hito wa shizukana basho ga suki desu, misalkan. Orang introvert suka tempat yang tenang. Nah, ini sesuai enggak nih? Jadi kalau misalkan orang yang pendiam ataupun tertutup memang tidak suka, tidak menyukai tempat-tempat yang ramai kan. Tapi dia itu sukanya shizukana basho ga suki desu. Seperti itu minasan. Oke, orang introvert suka tempat yang tenang. Ya, minasang, saigo made mitokurete arigatou gozaimashita. Mungkin hanya sekian dulu minasang video yang bisa di-upload pada kesempatan kali ini. Eh, just for information bahwasanya Napis Japanese Class itu sudah ada YouTube, ya minasang sudah ada sudah ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook. Silakan bisa juga ditonton ataupun dilihat materinya eh, di TikTok, di Facebook ataupun di Instagram seperti itu. Dan jangan lupa di like, follow, dan di share minasang. Dan barangkali di antara minasang ada yang menginginkan versi PDF-nya ya. PDF-nya. Silakan untuk konfirmasi ataupun untuk komentar bisa juga dicek ataupun dikelola di Instagram, itu ada linknya dan silakan kalian download dengan cara masuk ke Line ID-nya Napis Japanese Class. Hai minasang, kokomade de gozaimasu node otsukare sama deshita. Bye bye.